Hai, kembali lagi di channel YouTube aku Indri Puji Lestari. Dan kali ini aku ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, kerap kali kita kan udah pernah nih dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah pasti kita sudah belajar bahasa Inggris. Namun tidak jarang juga kita mengucapkannya dengan salah. Ada beberapa kosakata yang mungkin dari penulisan dan cara pengucapannya itu jauh berbeda. Nah, di sini aku punya 10 contoh kosakata dalam bahasa Inggris yang kerap kali salah diucapkan atau mispronunciation. Oke, mulai aja yuk videonya. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel aku ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Yuk mulai. Check this out. Nah, kata even ini kerap kali salah nih. Pasti kita sering bacanya dengan even, atau enggak kita suka bacanya event, ya semacam itu. Tapi yang benar adalah even. Ayo sama-sama sebutkan ya, even. Kata even dibaca even, namun banyak dari kamu yang masih menyebutkannya dengan event dengan huruf e terbalik. Nah, pasti nih kalau kita ada acara-acara di kampus atau acara di sekolah, pasti kita sering nyebutnya besok ada event pentas seni loh. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang benar adalah event. Oke, lanjut. Nah, pasti dong, siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggrisnya dari sayuran? Anak SD juga tahu. Tapi selain mungkin udah banyak yang tahu ya kosakata ini, tapi acap kali sering salah diucapkan. Loh, emang bacanya apa sih yang benar? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan V E G E T A B L E. Kata vegetable sering salah diucapkan. Kata yang memiliki arti sayuran ini sering diucapkan dengan sebutan vegetable. Padahal pengucapan yang benar adalah vegetable. Nah, kalian pasti tahulah yang namanya suku kata. Di sini orang-orang sering menyebutkannya dengan 3 suku kata, yaitu ada V, lalu suku kata yang kedua adalah J, dan suku kata yang ketiga adalah table. Jadi kita menyebutkannya ada 3 suku kata, vegetable. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang benar adalah diucapkan dengan 2 suku kata saja, atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut syllable atau suku kata, yaitu vegetable. Jadi hanya terdiri dari 2 kata. Ingat ya, vegetable. Vegetable. Vegetable sayuran, bukan vegetable. Oke? Paham ya semua? Kita lanjut. Nah, ini nih, siapa sih yang gak tahu makanan yang hits dan selalu ada di resto-resto mewah? Ya, benar, itu adalah steak. Nah, pasti nih banyak banget dari kalian maupun aku ya dulu sering salah dalam pengucapan steak. Nah, steak, S T E A K. Steak. Steak sering sekali diucapkan dengan stick. Aku mau makan steak nih. Aku mau makan steak tenderloin nih, dan semacamnya. Tapi yang benar untuk diucapkan, ingat loh ya teman-teman, steak dibaca dengan steak,
bukan stick. Nah, sampai di sini harus paham ya, biar lain kali kita pergi ke resto atau ke tempat makan dan menu favorit kita adalah steak, tapi kita selalu bilang dengan aku mau pesan steak nih atau steak. Salah ya, steak dan steak itu adalah salah, yang benar adalah steak. Oke, lanjut. Nah, pasti kalian jarang lah ya nemuin kata ini, yaitu plumber. Plumber, tapi tulisannya plumber. Nah, kadang-kadang apa yang dituliskan itu harus diucapkan, bener nggak? Tapi ada juga beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang hurufnya itu ada yang silent atau tidak perlu diucapkan. Nah, dalam kata ini aku kasih contoh. Plumber ini, plumber yang tulisannya itu artinya tukang ledeng. Nah, karena di sini ada plumber, nah biasanya kita sebutin plumber. Plumber. No, it is wrong, totally wrong. Karena ada satu huruf di dalam kata plumber itu yang di silent atau tidak perlu diucapkan. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan kata plumber adalah masih disebut ya huruf B. Dalam menyebutkannya, seharusnya huruf B tidak dibaca sehingga menjadi plumber. Plumber dengan huruf R samar, bahkan hilang. Ya, kadang-kadang orang British itu R-nya itu hilang jadi plumber. Plumber. Sekunder tapi R-nya tuh hilang gitu. Plumber juga R-nya tuh hilang, tapi di sini B-nya itu nggak perlu diucapkan atau dihilangkan saat pembacaannya ya. Kalau tulisannya sih benar, tapi dibaca itu B-nya itu harus hilang atau silent. Oke, next. Nah, kalian pasti sering nih nulis teks di WhatsApp, Instagram, terus sosial media lainnya. Sering banget kan, kalian pasti pernah mendengar kata, kamu sih typo terus. Typo atau kesalahan dalam ketika kita suka typing teks ya, entah itu di WhatsApp, email, Instagram, dan lain-lain. Nah, banyak banget ketika waktu itu aku pernah salah nulis teks, terus bener-bener salahnya tuh fatal banget. Terus temen aku bilang, kamu mah ratunya typo, kayak gitu. Hah? Typo? Pasti dong, gak enak kan didengarnya. Padahal kita tahu artinya, kita tahu maknanya, tapi kadangkala kita salah untuk menyebutkannya, dan itu rasanya tuh wrong banget dan kayaknya nggak keren lagi gitu loh pas kita bilang kata itu. Oke, yang benar itu adalah typo. Ingat ya, bukan typo tapi typo. Oke? Abis ini kalau kalian text message, terus text WhatsApp dan lain-lain lah pokoknya di sosial media kalian, ingat jangan salah lagi nyebutin typo. Nah, ini juga nih pasti banyak banget yang salah. Ya, seperti yang aku tulis di sini, wifi W I F I dibaca dengan wifi, not wifi, tapi wifi. Ayo, 1, 2, 3 go. Wifi. Ingat ya, jangan aku mau wifi-an nih di sini, aku mau wifi-an nih di sini, tapi yang benar adalah wifi. Ya.
jaringan internet atau wireless fidelity. Oke, next. Nah, ini dia art atau ini adalah bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris yaitu English, not English. Stop buat kalian yang selalu mengucapkan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris adalah English. Aku nggak belajar English language nih. No, English di sini tulisannya English ini udah termasuk artinya itu bahasa Inggris, jadi nggak perlu kalian menambahkan language lagi setelah tulisan English, tapi langsung aja English artinya bahasa Inggris gitu ya. Jadi not English language but English. Oke, paham di sini? Jangan pakai lagi ya kalau mau nyebutin English atau English, tapi harusnya English yang benar. Nah, siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggrisnya hari Rabu? Pasti kalian tahu deh, tapi kembali lagi sering salah pengucapannya. Nah, sama nih, kerap kali ketika kita ngomong bahasa Inggrisnya Wednesday, WEDNESDAY dengan kata Wednesday dengan 3 suku kata lagi. Harusnya 2 saja sudah cukup ya. Kayak kayak sebelumnya ya. Jadi hanya terdiri dari 2 suku kata saja, bukan 3 suku kata. Jadinya Wednesday, bukan Wednesday. Oke? 1, 2, 3, go. Ayo ikutin aku. Wednesday. Ya, inget ya. Misal kamu ditanya hari kapan kamu lahir, kalian harus bilang kalau kalian hari Rabu lahirnya Wednesday, not Wednesday. Oke? Nah, ini dia juga nih. Dulu teman-teman, aku juga salah loh nyebutin bahasa Inggrisnya masjid. Aku malah nyebutinnya dengan mosque. Benar-benar totally wrong banget sih. Terus pas udah tahu, aku jadi ganti ngomongnya jadi mosque. I go to the mosque gitu ya, bukan mosque lagi. Oke? Walaupun di situ ada Q, U sama I dalam bahasa Inggris, tapi nggak seharusnya dibaca mosque. Walaupun tulisan dan pengucapan it's totally different, sangat-sangat jauh berbeda, tapi tetap aja harus ikut kaidah ya, kaidah bahasa Inggris, yaitu dibacanya mosque dengan huruf vokal O yang tidak terlalu bulat tapi sedikit samar aja ke vokal A atau ke huruf vokal A. Jadi mosque, jadi nggak terlalu bulat gitu O-nya. Oke, next. Nah, ini dia. Pastilah waktu kita belajar bahasa Inggris, pasti kita belajarnya tentang bahasa apa sih bahasa Inggrisnya membaca, apa sih bahasa Inggrisnya menulis, apa sih bahasa Inggrisnya berbicara. Pasti kita belajarnya itu dulu ya, dengan reading, writing, terus speaking. Nah, dalam bahasa Inggris ada pengucapan yang harus hurufnya itu dihilangkan ketika diucapkan. Kayak yang tadi tuh, kayak yang sebelumnya itu aku jelasin, ini juga berlaku untuk kata right. Jadi W-nya itu tuh nggak kedengeran atau samar atau nggak, dihilangin aja deh kalau kalian nggak mau salah gitu. Jadi hanya right, bukan right, tapi right ya.
Oke guys, segitu dulu sections pertama yang aku sampaikan, yang aku bagikan ke kalian tentang kesalahan-kesalahan saat kita mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Nanti aku bikin section selanjutnya deh, yang memang sering kali orang-orang salah dalam pengucapannya, yaitu oral dan written-nya itu sangat-sangat berbeda. Oke, tunggu video aku selanjutnya ya, dengan episode yang kedua untuk kesalahan-kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifications bell-nya biar kalian selalu ternotif video baru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku yang udah aku cantumin ya guys. Dan thank you, bye bye.